Baik, akan saya lanjutkan kembali. Jadi saya di sini akan membahas uji perbedaan lebih dari dua kelompok berkaitan dan repeated measure ANOVA. Di sini definisinya adalah ANOVA digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara mean tiga kelompok atau lebih yang telah dites atau diberikan perlakuan beberapa kali sebelumnya. Jadi ada satu kelompok yang saling berkaitan, tiga kelompok masuknya, tapi memiliki perlakuan tes tertentu yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan waktu terlain. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika saya berikan contohnya, contoh praktiknya memiliki hipotesis 0 dan hipotesis 1 sama seperti sebelumnya, terdiri atas one way dan two way. Lalu kriteria asumsi, kita memiliki variabel dependent harus terdistribusi secara normal, dan itu mohon maaf ada sedikit typo, tidak ada outlier yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah grup harus sama, bukan dependent, maksudnya saling berkaitan dan tidak boleh berbeda. Langsung saja kita praktik pengerjaannya. Ada hipotesis yang saya buat, yaitu terdapat perbedaan rata jumlah skor, citra diri dan indeks prestasi ditinjau dari pola asuh orang tua, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif. Kebetulan karena JSP saya tadi not responding dan saya harus membuka kembali, maka saya akan sekalian praktik membuka filenya. Di sini sudah ada repeated ANOVA. Baik, sekarang kita bisa langsung pilih ke repeated measure ANOVA. Jadi di repeated measure ANOVA ini kan ada dua jenis, yaitu one way dan two way. Ketika kita bicara tentang one way, ketika kita tadi ANOVA berbicara tentang dua kategori grup, maka di sini di repeated measure ANOVA kita berbicara tentang dua kali perlakuan atau dua kali pengukuran yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, di sini saya memakai data pengukuran citra diri dan indeks prestasi. Nah, jadi yang pertama saya akan praktekkan one way terlebih dahulu. Kita masukkan penerapan pola asuh orang tua di sini. Kita masukkan citra diri di sini. Di sini. Dan di sini kita tulis citra diri untuk mempermudah membaca datanya. Baik, di sini sudah keluar. Di sini kita bisa cek box assumption check. Kita bisa cetik ini deskriptif, lalu kita ini pilih omega. Ini tak usah karena tidak kita jadikan patokan. Lalu kita juga bisa menggunakan non parametrik. Di sini kita menggunakan uji parametrik Friedman atau tidak diri. Di sini masih ada satu Friedman test. Nah, di sini kita bisa melihat langsung beberapa skor yang akan langsung saya jelaskan. Di sini ada sum of square, ada mean square, F, dan omega kuadrat. Di sini yang paling penting kita lihat untuk mengatakan apakah ini adalah skor yang memiliki perbedaan atau tidak adalah F dan omega kuadrat. Nah, di sini citra diri digambarkan 154 dengan skor perbedaan 0,34, yaitu efek yang sangat besar sekali, tapi itu belum dibagi ketika menjadi tiga kelompok. Jadi itu diibaratkan masih ada satu kelompok yang sama, sehingga pertemuannya seperti itu. Nah, sekarang ketika dipertemukan dengan penerapan pola asuh orang tua, maka F-nya akan seperti ini, 0,168 berkurang secara signifikan, dan omeganya juga turun menjadi nihil atau 0. Nah, sekarang dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata skor antara citra diri dengan penerapan pola asuh orang tua yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu demokratis, permisif, dan juga otoriter. Di sini ada non parametrik juga. Kita juga bisa melihat di chi-square ini ada 67 dan Kendall W-nya 0,506. Baik,
Sekarang kita bisa lanjut ke yang two way. Sekarang yang two way untuk mempermudah kita tambahkan di sini indeks prestasi. Lalu di sini kita tambahkan indeks belajar akhir. Ya. Nah, sekarang kita tinggal memproses saja dan dapat terlihat di sini hasilnya kurang lebih sama juga. F-nya meningkat secara signifikan. Ada sedikit perbedaan di sini sebesar 1,93 dan 1,46 untuk indeks prestasi dan citra diri ketika dihubungkan dengan penerapan pola asuh orang tua dengan skor omega yang tidak terlalu besar, efeknya sangat kecil, 0,04 dan 0,02 seperti itu. Dan ini skor non parametriknya sepertinya belum saya masukkan. Akan saya masukkan juga. Penerapan pola asuh orang tua. Oke. Oh, kebalik. Indeks prestasi. Oke, sekarang sudah diproses dan sekarang tesnya menjadi Durbin test dan kurang lebih hasilnya seperti itu. F-nya tetap sama dan skornya seperti ini. Baik, itu penjelasan saya untuk measure Hermanova. Untuk kesimpulannya belum saya tulis, mohon maaf, akan saya tuliskan. Kita tuliskan skor F-nya saja 1,93 dan 1,46. Beberapa hal penting yang harus kita tuliskan ketika kita menulis kesimpulan adalah seperti itu, dengan asumsi bahwa data kita terdistribusi normal dan harus memiliki terdistribusi normal. Sekian untuk repeated measure. Untuk selanjutnya path analysis akan saya jelaskan setelah ini.